Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu sempurna bagi kami. Jika kami boleh datang ke bait-Mu saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Layakkan kami saat ini menaikkan setiap syukur kami di hadapan. Biarlah perkenanan-Mu atas kehidupan kami saat ini. Pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak silam, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu debat di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 debat di kanan,
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagimu Bapa, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau
kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Tinggikan dirimu di tangan kami, kami percaya Tuhan, Kamu yang butuh Yesus. Amin. Tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman kami. Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saat ini Tuhan, kami mau bawa kehidupan kami, membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bebaskan roh kami untuk bersorak-sorai menyembah Engkau. Kami habiskan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya. Hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kau urapi mulut bibir hamba-Mu, bilang Kau saja yang berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh membawa berkat-berkat yang luar biasa dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini, Bapak. Apapun halangan mereka, Kau yang Maha Tahu. Kau menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kau mengantarkan kaki mereka, ya Allah Roh Kudus, ke tempat ini untuk boleh memiliki kerinduan memuji dan menyembah Tuhan di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah setiap kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasih. Jadi dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya saat ini setiap kita yang datang dengan berbeban berat sudah dilepaskan, amin. Yang datang dengan segala sakit penyakit sudah disembuhkan, amin. Yang datang dengan segala ketakutan Tuhan sudah bebaskan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah-langkah kami yang Kau sudah atur di dalam rencana-Mu, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kau katakan Tuhan, setiap langkah-langkah kami Kau yang mengaturnya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku, amin.
Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin. Menepati itu di hantanya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa. Bahwa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, yes Lord. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, gunung batuku, kau kota benteng kami. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya kan Dia perlindunganku. Aku percaya kan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Katakan dengan imanmu bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga kota bentengku, kau penolong kami. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan dengan imanmu, aku percaya kan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya kan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang teguh. Dialah segalanya, Dia bagiku, yes Lord. Dialah segalanya, besar kecil. Orang Dia bersamakanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, yes. Dicicip air madu yang manis. Sekali katakan dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Tuhan segalanya bagi kami. Dialah segalanya,
dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Amin. Tuhan yang segalanya bagi kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena tak pernah habis-habisnya kasih setiamu bagi kami. Kami bisa merasakan Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada dalam segala proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama diriku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kau Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari naikkan dengan ucapan syukur kita. Dalam dunia berubah, kasih Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dalam dunia berubah, kasih-Mu, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya kau melihat satu-satunya pengharapan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat. Saya serahkan kepada hamba-Nya penyertaanmu sempurna sampai selamanya kau Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya kau Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan, satu-satunya Namulai rikatone mileto soso veneraliamo retanena gatuti talone marulia papanana mashere shala papa 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 paralada bayashere. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis, luar biasa karya, luar biasa sukacita yang Roh Kudus nyatakan atas kehidupan kami pada ibadah kami hari ini. Terpuji, termulialah Tuhan, diagung-agungkanlah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk kami mendengar firman yang hidup
Firman yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Hari ini Tuhan, kami percaya di penghujung bulan 6 ini termulialah Tuhan. Dan kami percaya di bulan Juni nanti Tuhan, Roh Kudus lakukanlah perkara-perkara yang ajaib. Kalau baik di mata Tuhan, perkara-perkara heran, terobosan-terobosan yang baru ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau dengar firman Tuhan dan kami mau duduk diam di bawah kaki Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Perikop firman Tuhan hari ini, fungsi Roh Kudus atas hidupku. Fungsi Roh Kudus atas hidupku. Untuk kita mengerti, bisa mengaktifkan Roh Kudus supaya bukan saja pola pikir paradigma manusia kita yang kita pakai, maka kita perlu satu Roh Kudus yang harus kita aktifkan, yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan roh kita. Supaya apa? Supaya kedagingan manusia kita berkurang, tapi yang bertambah adalah hidup di dalam roh. Untuk itu ada beberapa kriteria yang harus kita mengerti, yang harus kita ikuti. Bagaimana cara, apa fungsi Roh Kudus itu? Fungsinya yang pertama adalah hanya Roh Kudus yang bisa merubah hidup saya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa merubah hidup manusia di dalam kehidupannya. Hanya Roh Kudus yang bisa merubahnya. Roh Kudus yang bisa melembutkan hati manusia. Maka kita berdoa supaya Roh Kudus yang melembutkan hati umat manusia, khususnya Kedar dan Nebayot, untuk datang menyembah kepada Tuhan. Bagaimanapun kita mengatakan ayo, 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 sampai berbusa-busa pun mulut kita, kalau Roh Kudus tidak melembutkan hati mereka, sia-sia. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang terjadi. Apa yang kita perkatakan belum tentu itu yang terjadi. Maka daripada itu hari ini, untuk menyatakan, untuk membuat Roh Kudus itu berfungsi atas hidupku dan hidup saudara, hanya Roh Kudus yang bisa merubah, yang bisa membuat, yang bisa menetapkan orang itu bisa datang menyembah kepada Tuhan. Dan segala sesuatu itu adalah waktu tempatnya Roh Kudus untuk melakukannya. Mungkin hari ini kita undang orang, mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depan baru dia datang. Bisa saja. Mungkin hari ini kita undang orang, tapi undang itu langsung datang. Itu karena waktunya Tuhan, bukan gara-gara kita undang ayo, 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 ayo. Bukan. Sekali lagi tidak. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa merubah
hidup manusia. Tidak ada yang bisa merubah hidupku. Tidak ada yang bisa merubah hidup saudara-saudara kalau bukan Roh Kudus yang merubahnya. Percuma kita bisa. Makanya sering hamba-hamba Tuhan berkata, kekuatan ada, itu Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita kuat. Kuat artinya supaya apa? Supaya kita tetap dalam tracknya Tuhan, tracknya Roh Kudus. Mari kita coba baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 17-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya hari ini sudah yang baru sudah datang. Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kenapa? Kita mengaktifkan Roh Kudus. Kita membuat Roh Kudus berfungsi atas kehidupan kita. Semua umat manusia yang ada di bumi ini semua punya Roh Tuhan berikan. Semua, tidak ada yang enggak. Semua manusia. Makanya rencana Tuhan tidak ada yang tidak diselamatkan umat manusia. Semua diselamatkan. Makanya Tuhan berikan Roh. Untuk apa? Untuk mereka mengerti. Untuk mereka bisa mengupdate dia punya roh, supaya rohnya hidup, rohnya berkembang. Untuk itu. Tapi di balik daripada rencana Allah itu sendiri, ada iblis yang mengelabui. Dan manusia itu lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Wow. Manusia banyak lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan firman. Wow. Hari ini saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini dan ada di YouTube, saya katakan, berubahlah, hidupkan rohmu, bangun rohmu, supaya kamu jangan mati. Bukan mati di kubur, bukan, tapi mati di dalam daging. Kalau daging maunya yang enak-enak. Tapi hari ini ayo bangun roh kita. Bagaimanapun situasi keadaan yang ada saat ini, kalau kita tetap membangun roh kita, maka bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah. Yang lama adalah manusia lama. Tapi begitu hari ini, tanggal 28 Juni 2026, kita dengar firman hari ini. Fungsi Roh Kudus adalah membangun, membentuk, membuat segala sesuatunya indah dan baik dan teratur, terpasang dengan sempurna. Amin. Untuk itu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, hanya Roh Kudus yang bisa merubah kehidupan manusia. Berarti andalkanlah Roh Kudus dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Andalkanlah Roh Kudus. Atau Roh Kudus melulu. Memang iya. Kan dibilangnya di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti kalau dia ciptaan baru, berarti dia adalah gambaran Roh Kudus itu sendiri. Dan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya benar itu. Nggak bisa kita sanggah, nggak bisa kita anggap benar, ini nggak bisa.
manusia lama kita tanam, kita tinggalkan. Karena Yesus Kristus sudah masuk dalam kehidupan kita, maka Dia menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Makanya orang yang mulai bertobat, orang yang datang kepada Kristus, dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku undang Roh Kudus di dalam hidupku untuk mengisi seluruh kehidupanku. Kita undang, berarti dia sudah masuk di dalam ciptaan baru. Nah, untuk menjadi manusia ciptaan baru, kita harus aktifkan lagi satu tingkat lagi di atasnya, itu adalah Roh Kudus. Jadi hari ini kalau kita sudah tahu, kita sudah mendengar, berarti manusia lama manusia itu semuanya kurang baik adanya, tidak sempurna di mata Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengundang Kristus Yesus dalam kehidupan kita, kita pakai, kita aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, percaya kita sudah masuk di dalam kehidupan yang baru. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Bersyukurlah saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang di YouTube, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah dan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, mantap. Benar-benar sempurna firman Tuhan itu untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Roh Kudus itu membawa kita, menuntun kita, mengajari kita untuk masuk ke dalam tracknya. Roh Kudus tidak pernah tidak menepati janji, tapi janji Tuhan iya dan amin. Maka kita harus memberi diri. Saya dan saudara harus memberi diri kepada Roh itu sendiri. Yang kedua, tadi hanya Roh Kudus yang bisa merubah hidup manusia. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan saya akan dosa. Hanya Roh Kudus. Makanya sering orang berbicara, seorang sering berkata-kata, karena dia sudah kenal Tuhan. Begitu dia mengambil sesuatu, dak diduk di dalam jantungnya. Kenapa? Karena Roh Kudus berkata dalam kehidupannya itu salah. Dulu saya sering seperti itu. Tapi kalau kita terus berbuat sesuatu, maka Roh Kudusnya nggak bisa lagi membuat dak diduk dalam jantung kita, karena dia sudah biasa, sudah menjadi manusia lama, bukan manusia baru lagi. Tapi kalau dia mengaku sudah menjadi manusia baru, kalau dia melanggar firman Tuhan atau melakukan sesuatu tindakan yang kurang baik, maka pasti secara otomatis bisa-bisa keringat dingin. Karena kenapa? Merasa bersalah. Kita kenapa bisa merasa bersalah? Karena Roh Kudus mengingatkan. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Hei, Tom Jones, itu salah. Itu perbuatan yang kurang baik di mata saya, kata Roh Kudus. Karena kita tahu itu kurang baik, maka mulailah keringat kita keringat seperti jagung, gedenya keluar. Tapi kalau sudah biasa-biasa saja, itu jadi nggak jadi masalah. Udah menjadi manusia lama ya nggak jadi problem.
Hari ini hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan saya dan saudara akan dosa. Makanya sering kita dengar, sering sekali kita merasakan bahwa begitu kita merenungkan firman Tuhan, kita sering mengingat masa-masa lalu kita. Oh, ini dosa yang aku lakukan. Karena kenapa? Kalau kita mengingat dosa itu, kita minta ampun kepada Tuhan, ampuni aku. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengingatkan segala kekurangan dan dosa-dosa lama kita, dan kita minta ampun. Dan secara manusia banyak kelakuan kita tidak mampu. Tapi begitu ada Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang mengatakan, Roh Kudus yang mengingatkan, ini dosamu yang belum kau minta ampun, ini dosamu yang engkau belum tahirkan, ini dosamu yang belum engkau basuh dengan darah anak domba Allah. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Coba kita baca dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 7 8. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan. Nah, kan? Ini Roh Kudus yang bilang. Yesus yang bilang. Yang terutama ayat 8 ini, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus ada atas kehidupan kita, ia akan menginsyapkan, ia akan mengingat, ia akan mengatakan kepada saya dan saudara akan dosa-dosa kita. Seperti tadi saya sudah katakan, dia yang mengingat, dia yang membuka dosa belenggu-belenggu apa yang pernah kita lakukan. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengingat-ingat itu semua. Membuat kita bisa memperkatakan, ampuni aku atas dosa ini, ampuni aku atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan, Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Maka daripada itu percayalah bahwa yang pertama Roh Kudus yang bisa merubah hidup manusia. Yang kedua, Roh Kudus yang bisa mengingatkan saya akan dosa-dosa saya. Yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun saya pada kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun saya pada kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, kata Yesus, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang menuntun saya pada kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajari kita. Hanya Roh Kudus yang mampu menuntun kehidupan kita kepada jalan kebenaran. Manusia tidak akan bisa mencari jalannya sendiri. Makanya tidak ada yang bisa sampai ke Bapa terkecuali melalui kata Yesus. Ini dia ayatnya. Di sini dia katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang mengajarkan.
membuat kita mengerti, membuat hati kita lembut, membuat kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Terus kepadamu dan akan mengingatkan aku akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Kalau dunia pernah nggak mengingat Yesus? Tidak. Karena dunia dengan keadaannya sendiri. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang pernah Yesus lakukan di bumi ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti betapa hebat, betapa dahsyat karya-karya Tuhan itu di bumi ini. Mengubah air menjadi anggur. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti apa yang mau Roh Kudus, apa yang mau Tuhan lakukan atas kehidupan saya dan saudara. Begitu juga yang ada di itu. Hanya Roh Kudus yang bisa. Enggak ada yang lain. Jadi jangan terpengaruh kepada kata-kata dunia. Apapun kata dunia sah-sah saja. Tapi kebenaran adalah cuma satu, yaitu firman yang hidup. Maka daripada itu, buat kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini dan ada YouTube, pasanglah telinga kita dan aktifkanlah roh kita, supaya roh yang menuntun saudara-saudara semua pada kebenaran. Roh Kuduslah yang menuntun saya kepada kebenaran ilahi. Tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Yesus sendiri. Karakter Yesus adalah Roh Kudus. Karakter Roh Kudus adalah penolong. Haleluya. Jadi ayo, jangan pernah kecewa, jangan pernah bimbang, jangan pernah pikiran kita terhuyung-huyung oleh keadaan yang sesungguhnya. Tapi keadaan kita yang sesungguhnya adalah keadaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, keadaan kita yang sesungguhnya adalah keadaan yang penuh sukacita, damai, sejahtera. Kalau kita mau mengaktifkan roh kita. Nah, itu tergantung kita. Kalau saudara dan saya mau mengaktifkan rohnya dengan cara yang sudah saya katakan ini, berarti percayalah bahwa roh yang ada di dalam saudara yang Tuhan berikan, dia akan aktif secara otomatis kalau kita lakukan yang ini tadi. Kalau roh ini yang aktif, maka daging kita itu semua akan terkikis dengan pelan-pelan. Tapi roh kita yang bekerja mulai aktif, membuat semakin hari kita semakin cinta, membuat semakin hari kita semakin takjub kepada kebenaran ilahi itu. Yang keempat, Roh Kudus yang menetapkan segala langkah-langkah saya dan saudara. Harus percaya. Hanya Roh Kudus yang tadi ada lagu kita ya. Roh Kudus yang menetapkan langkah-langkah orang benar.
Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun langkah saya kepada kebenaran. Nggak ada yang lain. Ini adalah kriteria Roh Kudus. Betapa hebat, betapa luar biasanya. Hanya Roh Kudus yang menetapkan saya dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, dalam bisnis saya. Hanya Roh Kudus. Percaya tidak percaya? Kalau saudara-saudara percaya berarti roh saudara sudah aktif. Kalau tidak percaya berarti rohnya belum aktif. Tolong dibangunkan rohnya, dibangkitkan rohnya. Datang kepada Yesus. Undang Roh Kudus, undang Yesus untuk bisa menjadi raja atas kehidupan kita. Coba kita baca di dalam satu ayat. Kenapa bisa Pak Tom katakan hanya Roh Kudus yang bisa menuntun langkah kehidupan saya? Hanya Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kehidupan saya. Contohnya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Ini bagaimana Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus ini kita tahu kan? Ini contoh konkretnya ini mau saya katakan buat saudara-saudara semua. Rasul Paulus sebelum dipakai Tuhan, dia adalah manusia biasa. Malah apa? Menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Tapi begitu aktif rohnya di dalam kehidupan dia, begitu Roh Kudus itu diaktif Tuhan, diaktifkan Roh Kudus atas kehidupannya, dan dia mau terima Roh Kudus itu aktif di dalam kehidupannya, maka dia menjadi manusia apa? Manusia baru. Di sini dia berkata, ayat 6, mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia, ke daerah kita ini. Jadi Paulus tidak memberitakan firman ke Asia. Tuhan larang. Berarti Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hati, menetapkan langkah-langkah umat Tuhan. Dia mendengar. Dia Roh Kudus berkata, engkau bagianmu bukan ke sana, Paulus. Terus kita baca, dan setibanya di Maisia mereka mencoba masuk ke daerah Bithnia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Terbukti tidak mengizinkan dia ke Asia. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari, tampaklah Paulus suatu penglihatan. Berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Terus, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah terus memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Makedonia. Di mana Makedonia? Itu pertanyaannya. Itu adalah negara Eropa. Makanya orang Kristen banyak di Eropa. Karena kenapa? Sesudah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus sudah melayani ke sana. Makanya negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, banyak
orang Kristen. Nah, karena Rasul Paulus sudah melayani ke sana, ada tangan. Datanglah kemari, kemana? Ke Eropa itu. Makedonia adalah daerah Eropa. Jadi hari ini percayalah, kalau Tuhan, kalau kita berjalan, kalau roh kita sudah aktif, maka Tuhan yang menuntun kita kepada jalan. Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan yang mengajari kita membuat segala sesuatunya. Karena keberhasilan, sekali lagi saya mau katakan, keberhasilan datangnya hanya daripada Tuhan. Keberhasilan tidak ada daripada manusia. Keberhasilan datangnya daripada Tuhan. Baik itu keberhasilan pekerjaan, keberhasilan usaha, keberhasilan bisnis, dan sebaliknya keberhasilan dalam pelayanan hanya Roh Kudus yang bisa membuat, bukan dengan cara pikir manusia. Apapun yang direncanakan manusia, kalau tidak seperti apa yang Roh Kudus inginkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka hiduplah di dalam roh, hidupilah roh itu di dalam kehidupan kita, supaya apa? Segala sesuatu yang ada di surga, sekali lagi, segala sesuatu yang ada di surga itu adalah milik orang-orang benar. Jadi kekayaan, kebesaran, dan keagungan ada di dalam surga yang mulia. Kalau surga itu mulia, surga itu kaya, kita sebagai anak-anaknya pasti Tuhan berikan berkelimpahan. Amin. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Jangan ada pola pikir manusia kita lagi dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan kita sudah usul-usul. Mari, yang 5 ini tadi, yang 4 ini tadi. Yang pertama adalah hanya Roh Kudus yang bisa merubah hidup manusia. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Dan yang terakhir, hanya Roh Kudus yang bisa menuntun langkah kita sampai kepada keberhasilan. Maka daripada itu percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah mau lakukan atas kehidupan kita, segala sesuatu yang manis, yang indah yang kita rasakan dalam kehidupan kita, begitu juga segala sesuatu yang mungkin kita hadapi pahit terus. Mulai hari ini katakan, aku hidup di dalam roh dan aku mau berjalan di dalam roh. Maka manusia lamaku sudah berlalu dan manusia baru mulai hari ini tumbuh atas hidupku. Katakan itu dalam kehidupan kita. Supaya kalau manusia baru, manusia yang sudah Tuhan ciptakan, sudah menjadi manusia baru, karena kita menerima Roh Kudus sebagai pembaharu dalam kehidupan kita, yang bisa merubah kehidupan kita, yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita lihat. Roh Kudus sanggup melakukannya. Bagaimana? 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kalau iman kita percaya kepada 2 Korintus 5 ayat 7, maka kehidupan kita pasti Tuhan buat baik. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami mengucap syukur atas firman ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan yang baru atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus ini meneguhkan kami, menguatkan kami, membawa kami, menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau perbuat atas kehidupan kami. Kami siap Tuhan, kami mau Tuhan, dan kami membuka hati untuk
untuk kebenaran itu. Roh Kudus tolong anak-anak Bapa semuanya dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan, Roh Kudus yang merubahmu, Roh Kudus yang membuatmu berhasil, Roh Kudus yang menuntunmu membawa kepada keberhasilan itu. Terima kasih Bapak, aku percaya hamba sudah selesai berkata-kata, tapi aku percaya Roh Kudus itu yang aku sembah di dalam roh dan kebenaran sanggup melakukannya lebih daripada apa yang bisa hamba katakan buat anak-anak Bapa semuanya, baik yang ada di tempat ini dan baik yang ada di YouTube. Hamba terbatas Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya atas bumi dan surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita melakukan pujian kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima doa syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengar. Yes. Biarlah kami boleh Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dunia boleh berubah Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau terus memakai beliau dengan hikmat marifat-Mu, kekuatan daripada-Mu, sukacita, kesehatan, umur yang panjang dalam melayani-Mu Tuhan. Bila digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih juga buat tangan-tangan yang sudah memberi pada hari ini Tuhan, maupun yang belum bisa memberi. Berkati dalam setiap pelayanan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Kau Tuhan yang membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami saat ini Tuhan membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasih Tuhan. Kau yang memberkati negeri ini Tuhan, Kau yang memulihkan di dalam nama Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu atas bangsa kami. Bila Kau memberkati juga presiden, wakil presiden, para menteri, dan
MPR, DPR dan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada yang terendah ya Bapa. Kau berikan hikmat marifat-Mu bagi mereka dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah Engkau berikan mereka Tuhan kebijaksanaan daripada-Mu. Mereka boleh menegakkan keadilan dan kebenaran atas bangsa ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih juga buat Kota Depok Tuhan, kota di mana kami boleh tinggal memuji dan menyembah Engkau. Kami mengangkat tangan kami atas Kota Depok, kami lepaskan berkat Tuhan mengalir atas Kota Depok. Damai sejahtera Tuhan dipenuhi di atas Kota Depok ini. Kami katakan Kota Depok aman dalam perlindungan Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan mengalir atas wali kota dan wakil wali kota kami Tuhan. Dan memberikan hikmat marifat-Mu dalam memimpin kota ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kami katakan shalom untuk Israel Bapak. Bila roh pertobatan juga terjadi atas bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Nasib dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Jika kiranya Engkau menyempurnakannya sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita semuanya makin berdiri. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.